Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, market sekarang lagi waiting, posisinya sedang menunggu, karena hari Rabu nanti di dini hari itu bakal ada FOMC meeting teman-teman, dan juga penentuan suku bunga. Kira-kira bakal naik, turun, atau bertahan? Menurut saya, kemungkinan besar akan bertahan, ya. Tapi sejauh yang saya analisa sih ya, kalau mungkin dia bertahan ataupun turun, itu tetap bagus untuk market kripto. Kecuali suku bunga dinaikin, tapi agak kecil kemungkinan suku bunga bisa naik. Ya, karena ya kondisi ekonomi global, apalagi kemarin di LA, baru saja ada kerusuhan besar terkait dengan imigran dari kebijakan Donald Trump. Ya, jadi kalau harusnya sih, menurut saya sih, kemungkinan besar suku bunga untuk naik sih kecil kemungkinan. Ya, kalau misalkan benar naik, maka makin hancur nanti negara itu, teman-teman. Ya, harusnya sih suku bunga itu akan bertahan dan juga turun. Nah, dampaknya ke kripto itu akan seperti apa? Nanti kita akan bahas di dalam video analisa secara overview, teman-teman. Jadi, video ini adalah video market overview untuk melihat secara keseluruhan. Dan dari market overview ini nanti kita bisa bergambar kira-kira Bitcoin mau kemana, altcoin mau kemana, meme coin juga mau ikutan kemana, ya. Jadi narasinya adalah minggu ini kurang lebih seperti itu, dan kita akan lihat seperti apa nanti analisa yang akan kita lakukan. Ya, oke. Tapi sebelum itu teman-teman, saya pengen ajak Anda untuk menonton video yang satu ini dulu, silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi yang saya tampilkan saat ini adalah Coin Market Cap bagian Market Overview ya. Jadi kita akan lihat, kita akan analisa secara sekilas lah ya. Mungkin kalau lengkap banget mungkin susah juga ya, karena kan dia ini kan terus fluktuatif ya, bergerak terus-menerus ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu dari Fear and Greed Index-nya, itu udah ada di angka 50, artinya netral. Jadi kemarin sempat lumayan greed ya di angka 60-an. Tapi sekarang turun ke 50 karena ya posisi sekarang adalah orang akan lebih banyak menunggu dan melihat dulu kira-kira news-nya nanti bakal seperti apa. Tapi kalau menurut saya pribadi ya again, saya bilang sih kalau secara news itu bakal akan bertahan atau
kalau nggak bertahan pun pasti turun ya teman-teman. Dan itu terhadap kripto itu pasti bagus ya. By the way, saya tunjukin dulu ke teman-teman semuanya. Jadi newsnya itu bakal ada di hari Rabu, tanggal 19 Juni 2025, bisa lihat di sini. Dan ini ya, jam 1 pagi ya, atau subuh lah ya. Itu bakal ada FOMC Economic Projection, dan juga FOMC Statement, dan juga The Fed Interest Rate Decision ya. Jadi 3 ini penting banget teman-teman, penting banget, dan ini jamnya sama, jam 1 pagi ya. Jadi harusnya sih ya bertahan. Nah, ini projection di sini juga kemungkinan besar ini bertahan di 4,5 ya, 4,5% ya, suku bunga jadi akan bertahan juga. Menurut saya juga kurang lebih akan sama ya. Dan kalau nggak terjadi ya sama, misalkan berikutnya menurut saya akan turun ya. Kalau naik itu agak kecil kemungkinan ya, karena again ya, secara ekonomi di Amerika sekarang juga lagi tidak bagus ya, utang Amerika juga gila-gilaan teman-teman, terus-menerus meningkat. Jadi ya proyeksi saya harusnya sih itu suku bunga pasti akan turun ya. Karena ya mendukung kebijakan Donald Trump ya, kalau tidak ya kayak kemarin mereka berantem terus-menerus antara Powell dengan Donald Trump ya. Tapi ya mereka kan sudah ketemu ya, katanya sih saling mendukung ya. Oke, kita lihat dari market overview dulu. Jadi, kalau kita bicara Fear and Greed Index saat ini memang ada di angka 50. Jadi, market masih menunggu, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk siapapun, semuanya mungkin dalam posisi menunggu. Karena kita akan lihat dulu kira-kira kemana. Jadi, kemungkinan ini hari Senin ya, teman-teman. Hari Senin, Selasa, dan Rabu nanti ya, mungkin Senin, Selasa lah ya tepatnya ya. Itu kemungkinan market akan lebih ke sideways, tidak akan terlalu banyak bergerak. Ya, kalau ada pergerakan naik atau turun itu juga tidak akan terlalu signifikan. Jadi buat Anda yang nanti sudah punya posisi profit, better Anda TP dulu ya. Maksimal ya mungkin di hari Selasa malam kalau memang sudah plus, sudah profit, better Anda TP dulu atau Anda selesaikan dulu ya. Kalau misalkan Anda masih dalam posisi floating loss yang trading di future market, ya coba dipikir-pikir untuk melakukan SL dulu ya, karena paling baik kalau ada news-news besar seperti ini, jangan masuk ke dalam track dulu, ya. Kalau sudah TP, ya sudah, gitu ya. Mau marketnya nanti terbang lebih tinggi atau turun lebih dalam, ya udah, nggak usah dipusingin, teman-teman, ya. Intinya kita hindari trading di market-market yang sedang news, ya. Nah, dari VN Index ini angkanya 50, lalu kemudian kita lihat dari crypto market cap-nya ini sudah agak kenaikan teman-teman, dan ini cukup bagus menurut saya ya, karena ada peningkatan, artinya ada money flow yang masuk ke dalam kripto, mau itu masuk ke Bitcoin, ke altcoin, atau memecoin, intinya ada money flow yang masuk, dan itu cukup bagus ya. Oke, kemudian kita lihat dari ini ya, coin market cap ini 100 index ya teman-teman, kita buka ya. CMC itu di angka $204 dan ini naik 0,99%. Memang tidak terlalu tinggi teman-teman ya, karena again market tuh masih ya mau lihat dulu kira-kira nanti bakal kemana arah marketnya ya. Jadi belum banyak yang masuk, belum banyak yang keluar juga ya. VN Greed Index seperti yang saya bilang tadi angkanya 50, jadi market masih terus melihat. Kemarin itu sekitar 50 juga sama, last week 55, bahkan sebelumnya sampai 69 ya. Jadi sebelumnya sempat lumayan greed, lalu kemudian market akhir turun lagi. Jadi fear-nya juga orang mulai takut ini kira-kira bakal seperti apa nanti hasil dari The Fed ya. Oke, ALCT Index masih di angka kecil, di angka 28 saat ini. Ya, jadi kapan nih all season ya, dan apakah all season itu bakal terjadi di season kali ini? Nah, menurut saya sih kemungkinan besar sih masih akan terjadi, tapi tidak semua koin akan mengalami all season ya. Patokannya lagi adalah memang untuk beberapa koin, apalagi koin lama altcoin itu narasinya itu tidak terlalu rame teman-teman. Ya, narasinya itu tidak terlalu muncul atensinya, sehingga money flow ke dalam koin itu tidak terlalu besar ya. Dan menurut saya, ya again ya, untuk altcoin kali ini, kemungkinan besar yang naik itu hanya beberapa koin. Tidak semua koin bisa naik sampai setinggi itu. Malah justru meme coin yang menurut saya akan lebih banyak perform di cycle kali ini. Ya, oke, ini dari sisi altcoin season index teman-teman, yang harus teman-teman tahu ya. Kita lihat dari Bitcoin dominance, nanti juga kita analisa di dalam chartnya teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoin dominasinya itu masih tinggi banget ya, masih 63,7%. Tapi ya ini agak better dari kemarin itu sempat sentuh di 65-an ya. Oh enggak ya teman-teman ya. Ini agak turun ya, agak turun. Ya kurang lebih gitu ya. Paling tidak ini sudah agak-agak turun lah, lumayan lah ya.
Ethereum sendiri ini baru naik dikit 9,5, yang lainnya ya sekitar 26,8%. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dominasi Bitcoin bagaimana, ini masih lumayan powerful. Ya, kebanyakan orang masih memilih Bitcoin sebagai instrumen untuk mereka invest dan juga trading lah teman-teman. Tapi trading agak lebih kecil ya, karena investment itu jauh lebih tinggi pada Bitcoin ya. Jadi dominasi Bitcoin masih terlalu tinggi, money flow masih banyak masuk ke dalam Bitcoin-nya ya. Lalu kita lihat di apa lagi nih, di ETF-nya. Kalau ETF sih saya tidak terlalu banyak bahas teman-teman ya. Tapi ya kita boleh ambil sebagai patokan juga karena ini bicara money flow-nya juga ya. Untuk Bitcoin itu bertambah 300 juta dolar teman-teman dalam harian ya kalau saya nggak salah. Oke, 30 hari terakhir ya. Jadi secara money flow Bitcoin itu juga berkembang ya. Ethereum ini agak minus sih teman-teman ya. Ini agak kurang oke kalau Ethereum ya. Kalau di spot market coba kita cek ya. Spot market itu nah ada peningkatan juga. Jadi sebelumnya sempat turun ke kurang lebih market cap-nya 2,6, sekarang udah naik ke 3,3. Oke lah, cukup bagus. Artinya money flow kembali masuk ke dalam market dan kita berharap memang itu akan terus-menerus terjadi sehingga semua kripto tuh bakal bisa naik teman-teman ya. Oke. Sepertinya ini udah nggak ada yang perlu dibahas ya. Sekarang kita masuk ke dalam chart teman-teman. Kita lihat chart secara keseluruhan dulu ya. Jadi dari sisi chart teman-teman, ini Bitcoin masih cukup bertahan di level demand-nya ya. Jadi demand itu ada di area sini, dia masih bertahan di situ. Dan harusnya menurut saya ini bakal akan break dan nanti akan bikin higher high yang baru lagi teman-teman. Di samping yang higher high yang satu ini dan juga higher high yang satu ini. Jadi bakal ada higher high yang lebih tinggi lagi yang akan terjadi pada Bitcoin. Ya, lalu kemudian kita lihat di Bitcoin dominansinya ini juga masih cenderung naik sehingga altcoin masih belum punya kesempatan besar untuk bisa yaitu perform teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pegang altcoin ya ini Bitcoin dominansinya masih terlalu high, terlalu tinggi banget. Jadi belum bisa perform ya, kita harus tunggu nanti sampai Bitcoin dominance ini turun bahkan di bawah 50%. Sekarang masih 60-an%. Untuk bisa di bawah 50% berarti harus turun sampai ke level, oh jauh ya teman-teman, di sini ya. Ya, ini levelnya di sini 50%. Jadi harus turun sampai sedalam ini teman-teman. Nah, untuk Bitcoin-nya. Baru berasa untuk altcoin-nya. Nah, kalau Bitcoin tidak turun sampai ke level itu, altcoin agak sulit punya kesempatan. Ya, beberapa coin mungkin akan perform, terutama main coin menurut saya itu akan perform dengan sangat baik di cycle kali ini. Ya, oke, kita lihat dari sisi total tree teman-teman ya. Nah, total tree ini masih kesulitan untuk naik ya. Kemarin kita udah analisa di market overview sebelumnya. Jadi, peluang untuk dia naik ini masih nggak gitu besar ya. Bahkan secara pergerakan harga ini bukannya naik, malah turun ya teman-teman ya. Tapi ya ini sudah break ya. Ini cukup bagus, ini akhirnya sudah break dan sudah kebentuk. Di sini sudah ada terbentuk lagi tren ya, mudah-mudahan ini benar-benar naik ya. Jadi ini sudah shifting di sini dan mudah-mudahan benar-benar naik ya. Demand zone ini sudah berhasil dia break, jadi kita hapus ya, termasuk ini kita hapus. Jadi saya berharap nanti total tree ini harusnya sih teman-teman dari saat ini sampai nanti di Q4 tahun 2025 harusnya altcoin ini total tree ini akan perform lebih tinggi. Ya, harusnya begitu. Ya, jadi altcoin akan punya kesempatan untuk bisa cetak profit dengan sangat besar di cycle kali ini. Ya, tapi again, nggak semua altcoin akan bisa seperti itu. Mungkin hanya beberapa altcoin yang akan perform dengan sangat baik. Kalau meme coin menurut saya akan perform dengan cukup baik, teman-teman. Apalagi meme coin yang sudah punya market cap yang cukup lumayan, ya. Jadi, ini dari sisi total tree dan juga dari sisi Bitcoin, ya. Bitcoin harusnya sih bisa tembus lagi ke all-time high yang lebih baru, ya. Dan kita berharap Bitcoin dominance ini turun levelnya di bawah 50%, dan mudah-mudahan terjadi. Kalau terjadi, total tree bisa naik lumayan tinggi, teman-teman. Ya, oke. Jadi, kesimpulannya bagaimana tentang overview kali ini, ya? Nah, menurut saya, dengan keputusan The Fed nanti kalau dipertahankan atau diturunkan, harusnya market crypto akan agresif untuk naik sampai dengan Q4. Jadi pergerakannya adalah tren naik terus-menerus sampai dengan akhir tahun 2025 ini, ya. Jadi kalau dia terus bergerak naik, maka all-time high akan terus terjadi pada Bitcoin, dan altcoin yang sebelumnya masih lemah, masih belum bisa naik,
harusnya bisa ikut kedorong juga. Terus untuk meme coin sendiri, ya menurut saya akan perform dengan sangat baik, terutama beberapa jenis meme coin seperti PP kemarin ada Mudeng juga. Mudeng walaupun dia belum begitu besar, tapi harusnya juga bisa. Fat coin juga harusnya juga bisa. Jadi ada beberapa meme coin tuh harusnya bisa perform dengan sangat luar biasa, ya. Oke, jadi secara kesimpulan sih, menurut saya sampai akhir tahun sih harusnya market akan tetap positif dan terus-menerus naik di tahun 2025 ini. Nah, cuman teman-teman perlu waspada, karena di 2026 itu kemungkinan akan terjadi bearish season. Dan bearish season ini kita harus ikat pinggang benar-benar, dan dana kita tuh jangan sampai kita masuk ke dalam market, lalu kemudian kita memaksa untuk beli market, dan akhirnya terjadi floating minus yang sangat besar di bearish season yang akan datang, teman-teman, ya. Oke, jadi saya rasa cuman itu aja yang bisa saya bagi untuk Anda semuanya di market overview kali ini, dengan keputusan The Fed yang akan terjadi pada hari Rabu dini hari, ya. Secara overall sih menurut saya market ini akan naik, teman-teman, ya, karena ya keputusannya kemungkinan besar akan bertahan di level itu, di level 4,5%. Lalu kemudian secara pergerakan harga juga Bitcoin juga bakal akan terus cetak all time high, altcoin juga kemungkinan besar akan naik, meme coin apalagi, itu akan perform dengan sangat baik sampai dengan Q4 tahun 2025 ini, ya. Jadi itu kesimpulannya untuk video kita kali ini dan di overview market yang kali ini juga. Oke, saya selesai teman-teman untuk bikin video, nggak banyak bisa saya bagi lagi, ya, secara overall hanya itu aja, tapi harusnya Anda sudah punya gambaran juga tentang marketnya, ya. Dan saya selesai teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.